Perkenalkan, nama saya Yuli, umur 22 tahun. Saat ini saya sedang bekerja di Rumah Sakit ICF Padang sebagai staf reka medis. Nah, begini dok, kanker serviks kan merupakan salah satu penyakit yang mematikan bagi kaum wanita. Yang ingin saya tanyakan di sini, kanker serviks itu apa sih dok, dan apa yang menyebabkan seorang wanita itu bisa terkena penyakit kanker serviks? Terus ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa orang pasien yang menanyakan apa itu penyebab kanker serviks. Jadi, kanker serviks adalah kanker yang disebabkan oleh virus, yaitu Human Papilloma Virus, atau kita singkat dengan HPV. Human Papilloma Virus ini atau HPV ini itu terdiri dari banyak strain, tetapi yang spesifik terutama yang menyebabkan kanker serviks ini adalah HPV tipe 16 dan 18. Nah, jadi kanker serviks ini cukup berbeda dengan kanker-kanker yang lain karena kita bisa tahu bahwa hampir 90% lebih, bahkan ada beberapa literatur mengatakan 95% itu penyebabnya karena suatu virus, infeksi virus HPV yang akhirnya merubah sel menjadi kanker serviks. Oh begitu ya dok. Nah, ada lagi nih dok yang ingin saya tanyakan. Saat ini kan saya belum menikah dok, tetapi suatu hari saya pasti akan menikah. Namun saya sempat berpikir tentang bahayanya penyakit kanker serviks ini. Apakah benar dok, wanita yang telah menikah lebih berisiko terkena penyakit kanker serviks dibandingkan wanita yang belum menikah? Mohon penjelasannya dok. Apakah benar dok, wanita yang telah menikah itu berisiko terkena kanker serviks dibandingkan wanita yang belum menikah? Nah, ini memang sering ditanyakan ke kita. Sebagaimana tadi kita tahu bahwa kanker serviks ini penyebabnya adalah infeksi virus Human Papilloma Virus tipe 16-18. Jadi artinya bagaimana? Apa saja yang sifatnya membawa virus tadi, HPV virus tadi, sampai ke serviks dan akhirnya menginfeksi epitel serviks, itu bisa menyebabkan kanker serviks, perubahan pada sel normal serviks tadi. Sehingga kalau kita analogikan, pada orang yang sudah menikah, HPV bisa dihantarkan oleh pasangannya ke serviks si wanita tersebut. Jadi otomatis kalau kita logika berpikir bahwa wanita yang menikah memang resikonya lebih tinggi dibanding pada wanita yang belum menikah, karena itu ada hubungan seksual yang mungkin dibawa oleh pasangannya. Dan itu sebenarnya nanti mungkinkah HPV juga bisa pada wanita yang belum menikah? Ternyata ada bagian kecil ya muncul HPV pada wanita yang infeksi kanker serviks pada wanita yang belum menikah. Mungkin ada faktor lain yang membawa. Jadi pada prinsipnya bahwa apa saja yang bisa membawa virus HPV tipe 16-18 tadi mencapai serviks seorang wanita dan dia menginfeksi serviks tadi dan merubah sel tadi, itu bisa menimbulkan kanker serviks. Terima kasih atas penjelasannya dok. Mungkin masih ada pertanyaan terakhir lagi nih dari saya. Bagaimana sih supaya kita kaum wanita bisa terhindar dari penyakit kanker serviks ini? Kemudian apakah ada ciri-ciri orang yang terkena penyakit kanker serviks tersebut? Lalu bagaimana cara penyembuhannya ya dok? Kemudian yang menjadi inti dari masalahnya bahwa juga ada yang bertanya, kalau begitu dok, apa saja sih yang menjadi ciri-ciri kanker serviks tadi sehingga bisa menjadi aware masyarakat ini. Jadi ciri-ciri kanker serviks sebenarnya kalau kita lihat perjalanannya, kanker serviks tidak langsung menjadi kanker. Jadi sebenarnya kanker serviks itu punya step-step tahapan. Jadi ada namanya istilahnya kalau kita bahasakan natural history dari kanker serviks tadi. Dari awal pertama datangnya virus HPV tadi, kemudian
tidak langsung merubah menjadi serviks, tapi kanker serviks, tapi dia harus ada dulu perubahan lesi prakanker namanya. Dan lesi prakanker pun bertingkat-tingkat dia. Ada lesi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Atau kita juga beberapa istilah kedokteran mengatakan bahwa diistilahkan dengan CIN 1, CIN 2, dan CIN 3. Jadi dan setelah CIN 3 bila juga tidak ditangani baru berubah menjadi karsinoma in situ dan akhirnya menjadi kanker serviks. Jadi kesimpulannya bahwa kanker serviks tidak langsung jadi dan itu butuh waktu antara rata-rata 3 sampai bahkan 10 tahun baru bisa berubah menjadi kanker serviks. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi bagaimana dok mengetahui ciri-cirinya sudah mulai ada? Kalau untuk lesi kanker atau pre-cancer tadi yang CIN 1, CIN 2, CIN 3 tadi, kita sulit melihat klinisnya atau gejalanya. Dan satu-satunya screening yang bisa kita kerjakan adalah itu IFA test atau kita lakukan pap smear untuk mendeteksi awal-awal. Nah, bila telah jadi kanker, nah barulah muncul gejala-gejala yang sifatnya mengganggu. Seperti apa? Keputihan yang banyak, kadang berbau, kemudian keputihan yang bercampur darah, terkadang juga terjadi post-coital bleeding, berhubungan suami istri dan atau berdarah ya. Dan kemudian kalau lebih spesifik ketika kita periksa betul dengan inspekulo namanya, kita periksa serviks, kita temukan ada seperti tumor atau ulkus di serviks tadi. Dan itu menandakan bahwa sudah menjadi kanker serviks. Nah, karena dengan seperti tadi kalau sudah menjadi kanker baru bergejala, maka memang inilah yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga kita dukung semuanya bahwa kita lakukan screening sebanyak-banyaknya, screening lesi prakanker namanya. Karena kalau kita bisa mengetahui kondisi kelainan ini sebelum jadi kanker, jadi baru lesi prakanker dia baru di CIN 1, CIN 2 atau CIN 3, kita bisa stop perkembangannya menjadi kanker. Artinya kalau kita tahu lebih awal, itu sebenarnya kanker serviks bisa dicegah. Nah, ini yang berbeda dengan kanker-kanker yang lain. Bila kita bisa mendetek di awal, atau bahkan kita bisa melakukan pemeriksaan untuk mendetek apakah ada virus HPV tadi di serviks tadi, kita bisa melakukan step-step tindakan pencegahan. Dan step pencegahan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi ditemukan. Misalnya kalau CIN 1, kita mungkin bisa dengan pemantauan berkala selama 3 bulan. CIN 2 kita bisa melakukan krioterapi namanya. CIN 3 kita bisa melakukan konisasi sehingga kita bisa mencegah memutus mata rantai perkembangan menjadi kanker. Jadi kalau prinsipnya yang kita bilang bahwa lesi untuk mencegah jadinya kanker tadi jangan menunggu gejala berat, karena kalau udah tunggu gejala berat takutnya sudah menjadi kanker. Jadi apa yang kita lakukan? Kontrol teratur screening. Bagaimana cara melakukan screeningnya? Kita melakukan IFA test yang sekarang memang sudah lagi digalakkan di puskesmas, Vaskes 1, dan itu gratis, boleh. Jadi datang ya setiap wanita yang sudah menikah, ya tentu yang sudah menikah ya untuk melakukan screening ini, karena memang tadi saya bilang bahwa yang sudah menikah memang angka risikonya meningkat dibanding yang belum menikah. Karena apa? Karena kontak ke serviks si wanita itu telah terjadi ketika dia sudah menikah. Nah, datang ke puskesmasnya atau Vaskes 1-nya dan itu bisa dilakukan pemeriksaan IFA test dan itu cukup bagus untuk men-screening lesi prakanker tadi. Dan bila ditemukan nanti IFA testnya positif, jadi IFA test pun simple caranya karena cukup dengan berbaring sederhana saja dengan alat yang sederhana, cuman dilihat sedikit, inspekulo sedikit serviksnya dan diberikan cairan asam asetat yang sudah disiapkan dan ditengok langsung hasilnya keluar, kita langsung tahu nih kira-kira apakah IFA testnya positif atau negatif, dan step berikutnya bisa langsung diberikan rujukan ke Vaskes 2 untuk ditangani lebih lanjut. Sehingga sebenarnya kanker serviks ini kita waspada, tetapi ini punya harapan untuk bisa dicegah, bisa untuk di stop perkembangannya, sehingga nanti pun kita berharap kejadian kanker serviks bisa rendah atau turun jauh
di Padang terutama, dan terutama nanti mungkin secara luas mungkin seluruh Indonesia. Jadi pesan saya sekali lagi bahwa kanker serviks ini kita tidak nunggu gejala, tapi yang paling utama adalah screening untuk mendetek kejadian penyebab awalnya sebelum dia menjadi kanker, dan bisa diobati sehingga diputus mata rantai perkembangannya menjadi kanker. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, Dok. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan terkhususnya bagi seluruh kaum wanita. Insya Allah kita dapat lebih termotivasi dalam menerapkan pola hidup sehat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kita beramai-ramai melakukan pemeriksaan screening IPA test, dan itu gratis untuk memutus mata rantai perkembangan kanker serviks sehingga Padang terutama Indonesia secara keseluruhan bebas kanker serviks.